Selamat menjalani hari. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sheila. Dengan pesan Quraisy hari ini adalah mari menjadi teladan bagi orang percaya. Saudaraku, teladan adalah sebuah sikap yang diikuti orang lain. Ada banyak sikap-sikap yang coba diikuti. Ada sikap-sikap yang tidak baik, ada sikap yang baik. Kembali kepada orangnya, mana yang diikutin. Seringkali yang malah yang diikutin sikap yang jeleknya, sikap yang justru yang keluar itu kita terapkan, kita tunjukkan adalah sikap yang tidak baik, yang justru anehnya itu yang diikuti orang lain. Dan ini menunjukkan kecenderungan dari dalam hati itu menyukai yang baiknya atau tidak baiknya. Kalau saudara lebih baik menyukai yang tidak baiknya, berarti itu muncul dari hati. Ternyata dalam hati ini ada sebuah benih yang tidak baik, yang pengen kontak, yang pengen connect dengan diri kita. Nah, biarlah dari diri kita hari ini yang kita munculkan itu yang baik, bahwa itu keluar dari diri kita. Saudaraku, setiap kita punya kesempatan untuk menjalani hari ini dengan bijak. Harusnya kita hidup sebagai orang-orang yang dalam terang, bukan hidup dalam kegelapan. Karena yang namanya kegelapan itu tidak akan bisa kita lihat apa-apa. Kenapa malam hari orang mau berkeluar? Karena dia melihat ada terang di sana dalam kegelapan. Coba kalau gelap semuanya, tidak ada lampu kendaraan, tidak ada senter, tidak ada dian atau lilin, maka orang mikir mau keluar, gelap di luar sana. Tapi enak malam minggu terang di sana. Kenapa? Ada cahaya, lampu-lampu kelap-kelip kota yang sangat indah, nampak lampu-lampunya, senang. Yang membuat indah itu apa? Terang yang muncul, lampu-lampu yang unik, lampu-lampu yang indah yang menghiasi kota-kota, yang menghiasi perbatasan-perbatasan. Dan membuat hati senang, orang pengen berfoto di sana. Begitu ada lampu-lampunya, orang senang. Kalau sudah ada kegelapan di sana, orang mikir mau berfoto di sana, apa yang nampak? Kalau sudah gelap mau dilihat di foto hasilnya, tidak ada hasilnya. Dengan kata lain, hasil yang didapat dari kegelapan itu nonsen, tidak ada. Membuat kita tersandung. Coba kalau sudah dalam kegelapan mau jalan, rupanya ada batu jatuh. Lalu tanpa sadar rupanya nabrak tembok. Ternyata ada tembok di depan. Kenapa tidak nampak? Karena tidak ada terang, karena gelap. Kalau kita melihat dengan jelas, kita akan tahu itu ada tembok penghalang di depan. Dari mana kita tahu? Ada lampu, ada dian, ada senter yang kita gunakan. Nah, hari ini kita butuh terang, biar terang itu memancar, biar terang itu keluar dari dalam diri kita. Itu kita menjadi teladan, kita menjadi orang yang bisa diikuti orang lain. Biar hidup kita terus memancarkan terang kasih Tuhan, biar terang Allah itu bersinar dalam diri kita dalam segala keadaan. Saudara ada di lingkungan orang berbagai agama, dalam lingkungan orang-orang sekolah, dalam lingkungan pemerintahan, itu kesempatan saudara menjadi terang. Saya punya akun channel YouTube ini, saya tidak melulu berteman dengan orang satu agama atau orang Kristen saja. Saya berteman dengan kaum muslim, saya berteman dengan agama-agama lain. Saya berteman bukan hanya orang Indonesia, dengan orang Malaysia, dengan orang Filipina atau India atau orang Afrika, berteman dengan mereka. Dan kita berbagi, saling membantu, saling bekerja sama. Karena kita selama orang-orang yang bisa tunjuk, kita bisa berelasi. Kita harus menjadi terang bagi mereka. Tunjukkan, kita ucapkan salam toleransi, ya, salam untuk saling kita mendukung orang lain untuk maju dalam bertuhan. Nah, saudaraku, kita jangan menjadi orang-orang yang anti. Yang namanya anti itu sebuah sikap yang keras, dan itu sikap yang tidak mendukung, tidak ada mengenal untuk berjejaring, berbaur dengan yang lain. Tapi kalau kita bersikap untuk mau berbagi dengan yang lain, situ kita belajar menjadi terang. Tuhan berkata kepada kita, jadilah terang dunia. Kita menjadi terang dunia, berarti dunia ini dalam kegelapan. Dunia ini butuh terang, dunia ini butuh ada sesuatu yang menyinarinya. Dunia ini butuh yang melingkupinya, itu adalah sebuah cahaya. Cahaya kehidupan masuk ke dunia, membuat dunia ini mengalami pertumbuhan. Tanaman-tanaman yang dihasilkan mengalami pertumbuhan, hewan-hewan mengalami kekuatan yang dipulihkan karena ada cahaya-cahaya. Kalau binatang lahir tidak ada cahayanya,
lama-lama binatang kedinginan, dan dia lama-lama punya tulang-tulang yang tidak akan kuat dan perlahan-perlahan menjadi lumpuh, dan kemudian dia bisa menjadi buta karena dia tidak melihat cahaya. Tapi begitu ada cahaya, matanya makin jelas melihat, kakinya semakin kuat, otot-ototnya semakin kuat, dia bisa beraktivitas dengan baik. Dan begitu juga dengan tanaman, begitu ada sinar matahari, dia menancapkan akar-akar lebih kuat karena ada klorofil itu dari matahari masuk ke daun-daunnya, sehingga dia membuat pertumbuhan yang kuat bagi batang-batangnya. Dengar baik, terang dibutuhkan dunia ini. Terang dibutuhkan oleh tanaman, oleh hewan, dan juga manusia. Kalau saudara sebagai manusia mau menunjukkan jadi teladan, menjadi terang, maka saudara akan bisa berdampak, membawa kehidupan, bukan membawa kematian. Rasul Paulus berkata, biar hidup kita memancarkan keharuman Kristus. Kalau keharuman Kristus namanya harum, itu orang suka mencium aromanya. Wah, enak. Kalau saudara beli parfum di swalayan atau di plaza, itu parfumnya bisa dihirup enggak? Kalau enggak bisa dicium, gimana rasanya? Enggak tahu, kan udah pilih. Milih, mikir mau ngambil yang tidak tahu aromanya, nanti tiba-tiba sampai ke rumah ternyata enggak enak, enggak mau diambil, ya dicium aja begitu. Ini ketahuan, ini enak aromanya, beli. Enggak suka, ganti. Nah, begitu ada aromanya, itu memberi pilihan bagi pembeli, dia menyukai atau tidak. Nah, kehidupan kita menjadi teladan ini akan dinikmati orang lain. Orang senang dengan aromanya, atau orang benci dengan aromanya, tidak mau mendekati lagi, atau orang mau untuk berjejaring dengan kita. Keputusan dari kita, dan hidup kita bisa memancarkan aroma keharuman Kristus, bukan memancarkan aroma kematian. Ya, kalau memancarkan aroma kematian itu sama seperti saudara berjalan ke tempat ada bau bangke. Ya, lama-lama penciuman tidak enak, ya, terus merasakan terganggu organ tubuh kita karena aroma yang tidak enak. Nah, aroma tempat sampah sekali dua kali sepertinya lama-lama merusak organ tubuh kita. Pertama-tama mungkin sangat tidak terima, tapi lama-lama terbiasa dengan aroma itu. Tetapi di dalam ini sudah terpengaruh, sel-sel tubuh kita terpengaruh oleh karena aromanya, aroma sampah, aroma yang bau, yang menjijikkan. Kalau aroma hidup kita aroma kematian, aroma yang memancarkan tidak enak, ini perlahan-lahan akan menjadi musuh, perlahan-lahan akan dikucilkan dan gampang dilengserkan. Tapi kalau kita memancarkan aroma Kristus, kita menunjukkan hidup yang berdampak, hidup menjadi teladan, meskipun mengalami banyak tantangan, tapi tetap menjadi teladan. Inilah figur yang akan diikuti, inilah kesempatan kita munculkan terang bagi dunia. Kalau kita belajar menjadi terang bagi dunia, kita akan melihat orang-orang lihat ini teladan siapa yang ikut, ternyata ini adalah murid Kristus. Jadi dua murid-murid yang sedang berjalan itu orang mengenal sebagai pengikut Yesus. Biar kita dikenal sebagai pengikut Yesus dengan cara hidup kita, dengan sikap kita. Mari berdampaklah, mari berjalanlah dengan benar. Mari berjalanlah dalam terang. Biar terang itu menyinari hidup kita, dan terang memancar melalui hidup kita. Orang bisa melihat kegelapan-kegelapannya mulai diterangi, dan dia keluar dari kegelapan, kembali dia masuk pada terang yang ajaib, bukan menyukai kegelapan. Dari mana belajar dia itu? Biarlah dari orang-orang seperti saudara yang mau hidup benar, dari orang-orang seperti saudara yang mau berubah, yang mau berdampak. Biar orang lain melihat kita sebagai pengikut Kristus sejati. Teladan yang dinanti-nantikan dari diri kita adalah biar terpancar aroma Kristus ini di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah pelayanan, di dalam sekolah, di dalam tempat bekerja, di lingkungan, di masyarakat di mana kita berada. Biar aroma Kristus itu terasa. Orang-orang bisa merasakan kita orang bertuhan atau tidak. Ya, dari aktivitas yang kita kerjakan, semakin banyak kita muji Tuhan, orang melihat ini orang yang bertuhan. Semakin banyak kita munculkan lagu-lagu yang bukan muji Tuhan, orang melihat ini orang-orang biasa aja, bukan orang-orang yang mendekat dengan Tuhan. Nampak dari kesehariannya. Inilah hari-hari kita semakin banyak munculkan aroma Kristus. Kesempatan bagi saudara untuk melakukannya. Kalau selama ini saudara mungkin tidak munculkan aroma Kristus, mari bersama dengan saya ambil komitmen hari ini untuk sungguh-sungguh mau menjadi teladan bagi dunia ini, teladan bagi orang lain.
Kalau saudara ingin didoakan, mari berdoa bersama-sama dengan saya supaya Tuhan bekerja dan kuasanya memulihkan setiap kita. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan Koreksi Misi hari ini, biar mereka kembali menjadi teladan, menunjukkan kearoman Kristus melalui hidup mereka. Kalau mereka selama ini memancarkan aroma kematian, Tuhan ampuni. Biarlah kasih Kristus mengubahkan, memulihkan, sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang siap Tuhan pakai, menjadi terang, menjadi teladan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu. Kami percaya kami dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dikuatkan, amin. Mari terus menjalani hari bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani hari Tuhan berkati.